Dua kurir ganja ditangkap saat melintas di Jalan Lintas Sumatera. Sejumlah buruh kembali berdemo di depan gedung DPR menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Otak penembakan pengusaha ekspedisi di Kelapa Gading berpura-pura kerasukan saat merencanakan pembunuhan. Halo, selamat malam pemirsa. Hari ini penyidik Bareskrim Polri memeriksa 2 petinggi Polri dan seorang pengusaha terkait pelarian terpidana korupsi Joko Chandra. Kami akan hadirkan informasinya dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggagalkan pengiriman ganja di Jalan Lintas Sumatera Solok, Sumatera Barat. Polisi menangkap 2 orang pelaku beserta sejumlah karung besar berisi daun ganja kering. Pengemudi dan pemilik perahu penyeberangan antar pulau mengamuk di dermaga Pantai Kamali, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Mereka memprotes keputusan pemerintah daerah yang melarang menerima charteran penumpang. Salah satu pemilik perahu penyeberangan antar pulau atau ojek laut rute Bau-Bau Pulau Makassar melampiaskan kekesalan dengan merobek baleho dan nyaris hancurkan pos jaga di dermaga Pantai Kamali. Para pengemudi dan pemilik perahu memprotes keputusan pemerintah setempat yang melarang menerima charteran penumpang tujuan Bau-Bau, Buton Tengah. Menurut mereka, keputusan dilakukan tiba-tiba sehingga membuat mereka alami kerugian. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir, penghasilan mereka berkurang karena sudah ada jembatan penghubung antara Bau-Bau dan Pulau Makassar. Selama ini untuk mengantisipasi kurangnya penumpang, para pengemudi ojek laut sering menerima charteran penumpang dengan rute berbeda, diantaranya dari Bau-Bau menuju Wamengkoli, Buton Tengah. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang perempuan ditangkap lantaran diduga menggunakan uang palsu saat berbelanja di pasar. Pelaku pun dibawa di Polsek Duren Sawit, Jakarta karena diduga pengedaran uang palsu dilakukan berkelompok. Perempuan ini ditangkap lantaran diduga berbelanja dengan menggunakan uang palsu di pasar Depro Klender, Jakarta. Ia pun ditahan di pos penjagaan menghindari amukan pedagang yang menjadi korban penipuan. Diduga pelaku berbelanja sekitar Rp200.000 ke sejumlah kios pasar. Petugas pun membawa pelaku ke Mapolsek Duren Sawit untuk penyelidikan. Pelaku sempat berbelanja di kios pakaian hingga sayuran. Para pedagang yang menjadi korban mengatakan menyadari pelaku membayar dengan uang palsu karena memiliki bentuk yang berbeda. Diduga pelaku yang berbelanja dengan uang palsu ini bergerak secara berkelompok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seekor hiu tutul berbobot 1 ton terdampar di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Diduga hiu tersebut terbawa arus kencang. Hiu tutul seberat 1 ton ditemukan warga di tepi pantai Dusun Karangsari, Pangandaran, Jawa Barat. Warga serta petugas gabungan mencoba mengembalikan hiu ke tengah laut, namun saat diperiksa sayangnya hiu sudah mati. Menurut warga, hiu dengan panjang 6,8 meter, lingkar badan 8 meter, serta sirip depan berukuran 1,2 meter ini diduga terbawa arus kencang laut. Untuk menghindari warga yang mengincar daging hiu serta agar tidak membusuk, warga dan petugas gabungan menguburkan hiu tutul ini tak jauh dari bibir pantai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan ikan ditemukan mati di sepanjang pantai di Desa Bunton, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ikan-ikan tersebut langsung dikubur nelayan karena khawatir berbahaya jika dikonsumsi. Ribuan ikan yang ditemukan mati di sepanjang pantai Desa Bunton, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah direkam pengunjung pantai. Ikan berukuran 20 cm ini pertama kali diketahui mati Senin kemarin. Sejak awal ditemukan, warga sekitar enggan untuk mengambil ikan ini karena khawatir berbahaya jika dikonsumsi. Untuk menghindari pencemaran lingkungan, warga dan nelayan membersihkan bangkai ikan dan menguburkannya karena sudah mengeluarkan bau busuk. Penguburan bangkai ikan membutuhkan waktu cukup lama.
Belum diketahui pasti penyebab matinya ribuan ikan ini. Namun diduga ikan-ikan ini berasal dari tangkapan jaring nelayan yang jebol dan terbawa arus hingga ke tepi pantai. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Buruh kembali berunjuk rasa menolak sejumlah poin dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, sejumlah buruh kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR Republik Indonesia. Massa meminta DPR menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law karena dinilai merugikan kesejahteraan buruh. Gelombang penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga terjadi di sejumlah daerah. Bahkan di Surabaya, demonstrasi hampir berujung keributan ketika demonstran memaksa buruh yang sedang bekerja ikut demo. Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Banten konvoi menuju gedung DPR RI Jakarta sejak pagi. Sepanjang jalan perwakilan demonstran berorasi menyampaikan penolakan kepada pasal-pasal yang dinilai merugikan buruh dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kelompok buruh ini bergabung dengan serikat pekerja lainnya untuk berunjuk rasa di depan gedung DPR mengawal pembahasan RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. Sementara di kawasan industri Rungkut Siar, Surabaya, Jawa Timur, kelompok buruh yang berunjuk rasa memaksa buruh-buruh yang sedang bekerja untuk ikut berdemo. Keributan terjadi antara serikat buruh dengan staf dan petugas keamanan salah satu perusahaan yang tidak mengizinkan pegawainya ikut unjuk rasa. Bahkan sejumlah demonstran sempat menganiaya staf perusahaan dan merusak sejumlah fasilitas. Namun aksi brutal sekelompok demonstran buruh ini berhasil dicegah polisi agar tidak meluas. Sementara di Medan, unjuk rasa digelar ratusan buruh di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Dengan membawa spanduk dan poster, demonstran protes pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker di tengah pandemi COVID-19 yang dinilai berpotensi menyengsarakan kaum pekerja. Namun ada sejumlah buruh yang berunjuk rasa dengan melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Kontributor iNews melaporkan. Polisi menangkap 7 pelempar molotov kantor PAC PDI Perjuangan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Sementara sejumlah tersangka lainnya yang diduga turut terlibat masih diburu polisi. Tujuh pelaku pelempar molotov ini tiba di markas kepolisian daerah Jawa Barat Selasa siang. Mereka ditangkap di 4 lokasi berbeda di Bogor selama 2 hari. Polisi menyebut setiap pelaku memiliki peran masing-masing dalam pelemparan molotov di kantor pengurus anak cabang PDI Perjuangan Cilengsi, Bogor. 3 sepeda motor dan sejumlah alat bukti disita. Polisi masih memburu terduga pelaku lainnya yang teridentifikasi lewat kamera pengawas dan keterangan saksi serta tersangka. Sebelumnya 2 molotov ditemukan di sekretariat PAC PDI Perjuangan di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat pada 29 Juli lalu. 1 molotov meledak, sementara 1 lainnya tidak. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bos ekspedisi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Fakta terungkap, tersangka Nur Lutfiah, karyawati yang menjadi dalang pembunuhan, berpura-pura kerasukan arwah orang tuanya saat merencanakan pembunuhan. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan bos ekspedisi pelayaran yang terjadi di kawasan Ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 13 Agustus lalu. Dalam rekonstruksi, 44 adegan diperagakan oleh 10 tersangka di halaman gedung Resmo Polda Metro Jaya Selasa pagi. Para tersangka memperagakan mulai dari rencana pembunuhan, pembelian senjata, hingga penyerahan uang.
Dalam rekonstruksi ini juga terungkap Nur Lutfiah yang merupakan otak pembunuhan bosnya berpura-pura kerasukan arwah orang tuanya untuk meminta bantuan tersangka lain membunuh bosnya sendiri. Selain di halaman Resmo Polda Metro Jaya, rekonstruksi dilanjutkan dengan adegan penembakan di TKP Ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemarin, polisi telah menghadirkan para tersangka yang berjumlah 12 orang setelah mereka ditangkap pada 20 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. 12 pelaku penembakan di Kelapa Gading, Jakarta ditangkap di Lampung Utara. Polisi menyebut motif dari otak pembunuhan itu karena takut dilaporkan menggelapkan uang pajak perusahaan. Sejumlah pelaku kasus penembakan di Kelapa Gading yang menewaskan pengusaha ekspedisi ditangkap di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Mulang Raya, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, 20 Agustus lalu. Usai meringkus para pelaku, polisi mencari senjata yang digunakan untuk menghabisi korban. Salah satu rumah pelaku digeledah. Polisi telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus ini dengan peran masing-masing. Terungkap otak pembunuhan box ekspedisi merupakan karyawannya yang sakit hati terhadap korban dan takut dilaporkan karena ia menggelapkan uang pajak perusahaan. Sebelumnya pengusaha ekspedisi pelayaran Sugianto tewas ditembak di Kompleks Ruko Royal Gading Square, Jakarta pada 13 Agustus lalu. Korban ditembak saat hendak pulang usai kerja. Pelaku melepaskan 5 tembakan dan mengenai punggung dan kepala korban. Para pelaku pun kabur dengan sepeda motor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gagalkan upaya penyelundupan ribuan pil koplo dalam buah salak ke lapas di Jombang, Jawa Timur. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, petugas menggagalkan upaya penyelundupan ribuan pil koplo ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Jombang, Jawa Timur. Pelaku memasukkan ribuan butir narkoba ke dalam puluhan salak. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau meminta pemeriksaan penumpang di bandara dilakukan sesuai prosedur pasca tertangkapnya oknum ASN Kemenhub. Pemeriksaan berlaku tak hanya bagi penumpang melainkan semua pihak yang memiliki kartu pas bandara. Rano Dwi Putra, oknum ASN Kemenhub golongan 2C yang berdinas di Otoritas Bandara Ngurah Rai Bali dan Maulida, teman wanitanya diperiksa usai menyelundupkan 3,90 kg sabu di Bandara Hang Nadim Batam hingga Selasa sore. Keduanya diperiksa penyidik BNNP Kepulauan Riau. Terkait lolosnya Rano dari pemeriksaan petugas bandara karena pemakaian seragam dan kartu pas bandara, pihak BNNP Kepulauan Riau berharap pihak otoritas bandara memeriksa seluruh calon penumpang sesuai ketentuan. Sebelumnya ASN Kemenhub Reno Dwi Putra diringkus petugas Bea dan Cukai dan petugas Bandara Hang Nadim. Petugas menemukan 3 kg sabu yang disimpan di bagian pinggang dan paha. Pegawai Kementerian Perhubungan yang bertugas di Bandara Ngurah Rai ini ditangkap setelah teman wanitanya kedapatan menyimpan 1 kg sabu di dalam celana dalam. Keduanya merupakan penumpang transit dari Pekanbaru yang tiba di Batam Minggu sore. Reno mengaku sudah 3 kali meloloskan sabu dari Pekanbaru menuju Surabaya. Seragam dan kartu identitas serta kartu bebas masuk bandara jadi modalnya melenggang masuk pesawat tanpa pemeriksaan. Dalam penyelundupan sebelumnya, Rano membawa sendiri barang haram yang diakuinya milik Kadek Joko, seorang bandar narkoba besar di Bali yang saat ini mendekam di lapas Kerobokan, Bali. Keduanya terancam hukuman mati karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. 5 hektar ladang ganja dimusnahkan Badan Narkotika Nasional bersama aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Total tercatat 6 ton batang ganja dimusnahkan dari ladang tersebut. 5 hektar ladang ganja di Kabupaten Aceh Utara, Aceh dimusnahkan aparat gabungan BNN dan TNI Polri. Pemusnahan dengan mencabut dan membakar 10.000 batang ganja di beberapa titik.
Pemusnahan ladang ganja di limbah perbukitan di Dusun Cotrawatu, Desa Jurong, Kecamatan Sawang ini merupakan hasil penyidikan dari penemuan ganja ditanam bersama dengan tanaman pinang. Umur tanaman ganja bervariasi antara 2 bulan hingga 6 bulan, hingga bibit ganja yang baru berusia 1 hingga 2 minggu. Petugas juga membakar gubuk dari pemilik ladang ganja ini. Ladang ganja ditemukan dari pengembangan ladang ganja di Aceh Utara yang semakin marak. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mantan anggota DPRD Gunung Kidul kedapatan mencuri pisang seharga Rp20.000 dari pasar tradisional Agrosari Gunung Kidul. Tak hanya sekali, pelaku diketahui sudah 6 kali beraksi. Kita ke informasi di mana kedua tersangka penghapusan red notice buronan Joko Chandra, Tommy Sumardi dan Irjen Napoleon Bonaparte malam ini tidak ditahan setelah diperiksa selama kurang lebih 12 jam. Keduanya dinilai kooperatif dalam memberikan jawaban kepada penyidik. Irjen Napoleon Bonaparte, tersangka kasus suap penghapusan red notice Interpol Joko Chandra, keluar dari pemeriksaan. Napoleon diperiksa selama 12 jam dan dicecar 70 pertanyaan terkait dengan suap pencabutan red notice dan kebenaran terkait siapa saja yang menerima suap dan memberikan suap. Tommy Sumardi dan Napoleon tidak ditahan atas hak prerogatif penyidik. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo sebelumnya ditahan atas kasus surat jalan palsu Joko Chandra. Sejauh ini pemirsa, penyidik telah memeriksa 16 saksi dan 1 ahli dalam kasus Joko Chandra. Dan sementara itu pemirsa, Joko Chandra selesai diperiksa tim penyidik Jampitsus di Kejaksaan Agung malam ini. Pemeriksaan terkait pendalaman materi penyidikan penerimaan uang kepada tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pemeriksaan terhadap Joko Chandra merupakan lanjutan. Sebelum diperiksa, tim penyidik Jampitsus sudah memproses pemanggilan sejak beberapa pekan lalu. Joko Chandra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang sudah ditangkap dan ditahan di Rutan Kejaksaan Agung. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Ali Mukartono, Joko Chandra sempat mengeluh sakit. Namun dokter sudah memeriksa kondisi Joko Chandra dan menyatakan yang bersangkutan bisa menjalani pemeriksaan. Ketua KPK Firly Bahuri hari ini menjalani sidang etik terkait helikopter mewah yang ditumpanginya. Selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama iNews Malam. Pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri hari ini menjalani sidang etik terkait helikopter mewah yang ditumpanginya. Selain Ketua KPK, Koordinator Maki Boyamin Saiman juga hadir dalam sidang etik yang berlangsung tertutup. Pagi tadi, Ketua KPK Firly Bahuri memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK untuk diperiksa dalam sidang dugaan pelanggaran etik penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi dari Palembang ke Batu Raja. Dalam sidang etik hadir Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman selaku pihak pelapor di Gedung Anti Corruption Learning Center Kuningan, Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean berlangsung tertutup sesuai peraturan Dewas KPK. Sidang pelanggaran kode etik hari ini diperiksa dan diputus majelis dalam waktu paling lama 60 hari. Pendamping Bobi Nasution, Aulia Rahman, berharap agar suasana Pilkada Medan tidak seperti Pilpres 2019. Dirinya berharap bergabungnya PDI Perjuangan dan Gerindra dapat menyatukan warga Medan. Sebagai pendamping Bobi Nasution di Pilkada Medan, politikus Partai Gerindra Aulia Rahman meminta masyarakat Medan untuk tidak membawa suasana Pilpres 2019 dalam Pilkada Medan 2020. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan ini berharap masyarakat Kota Medan jangan mau dibenturkan antar pendukung. Aulia mengatakan bergabungnya PDI Perjuangan dan Gerindra pada pemilihan Wali Kota Medan 2020 untuk mewujudkan Indonesia damai. Sebelumnya beredar isu jika sejumlah kader Partai Gerindra Kota Medan menolak pengusungan Aulia Rahman. Para kader berharap sosok Ihwan Ritonga yang diusung di Pilkada Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.
Sementara itu, bakal calon wali kota Medan, Sumatera Utara, penantang Bobi Nasution, Ahyar Nasution meminta pendukungnya berpolitik santun. Relawan Ahyar Nasution mengaku kian solid dan optimis memenangkan Pilkada Kota Medan 2020. Di tengah suhu politik yang kian menghangat, bakal calon wali kota Medan, Sumatera Utara, Ahyar Nasution, meminta seluruh pendukungnya mengedepankan politik santun dan beretika. Ahyar meminta para relawan tidak menyerang lawan dengan cara yang kurang baik. Ketua Relawan Kawan Setia Ahyar Nasution, Rijal Sipayung, mengaku seluruh relawan Ahyar kian solid dan optimis mampu meraih kemenangan di Pilkada Kota Medan 2020. Ahyar Nasution yang baru dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini maju bersama politisi PKS Salman Al-Farisi di Pilkada Kota Medan. Keduanya diusung PKS dan Partai Demokrat. Kini, Ahyar dan Salman mengaku masih menyusun strategi serta program kerja sebelum mengumumkan pencalonannya secara resmi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, sekitar 3 bulan jelang pilkada serentak, partai-partai politik sibuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang akan disokongnya. Perindo misalnya, partai yang dipimpin oleh Haritanu Sudipyo ini juga memberikan surat rekomendasi kepada pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada serentak 2020. Evaluasi dan penjaringan yang cukup ketat dilakukan agar calon yang didukung nantinya memiliki visi misi yang sama untuk mensejahterakan Indonesia. Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Partai Perindo kembali mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendukung calon bupati dan wali kota di berbagai daerah. Untuk Pilkada Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Partai Perindo mendukung pasangan petahana Muhammad Asrar Abdul Samad dan Yalbert Tulaka. Selain itu, Perindo juga memberikan dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Karangasem, Siti Ayuma Sumantri dan Imade Sukerana. Dengan dukungan Partai Perindo, pasangan ini berharap bisa melanjutkan kepemimpinan mereka di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Jelang putaran pilkada yang akan dihelat 9 Desember 2020, Partai Perindo akan melakukan konsolidasi di seluruh daerah untuk menyusun langkah dan strategi pemenangan calon yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. 17 pegawai positif COVID-19, Kementerian Pertanian menutup salah satu gedungnya. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, berbagai alasan digunakan para pelanggar protokol kesehatan yang tidak memakai masker. Para pelanggar tidak hanya warga biasa, tetapi dilakukan oleh seorang dokter. Tidak memakai masker masih ditemukan meski sosialisasi dan penindakan terus berjalan. Bahkan beberapa di antaranya tidak terima dijatuhi sanksi. Seperti seorang dokter yang menolak dihentikan untuk ditindak karena tidak memakai masker saat berkendara di Menteng, Jakarta. Bahkan perdebatan cukup alot terjadi antara dokter dan petugas. Meski akhirnya menerima sanksi sosial, namun sang dokter kekeh ia tidak salah. Petugas juga menggelar razia masker di Jalan Raya Cakung, Jakarta. Satu persatu pengendara roda 2 yang melintas di Cakung diberhentikan lantaran tidak memakai masker. Bahkan sejumlah alasan diutarakan oleh para pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker. Diketahui Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Pergub nomor 79 tahun 2020 tentang upaya dan pengendalian COVID-19. Salah satunya mengatur sanksi denda progresif bagi warga yang tidak memakai masker. Bagi pelanggar awal dikenakan Rp250.000. Tetapi jika kembali melanggar, dikenakan sanksi administratif Rp500.000 atau sanksi sosial mengenakan rompi orange selama 2 jam. Dari Jakarta, Muhammad Ardriansyah, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kementerian Pertanian menutup salah satu gedungnya setelah 17 pegawainya positif COVID-19. Padahal sebelumnya Kementerian Pertanian mengenalkan kalung antivirus corona. Kementerian Pertanian menutup gedung C Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk sementara waktu.
Penutupan ini untuk mencegah penyebaran virus corona setelah 17 pegawai Kementerian Pertanian dinyatakan positif COVID-19. Temuan ini setelah Kementerian Pertanian melaksanakan PCR dan swab test kepada seluruh pegawai. 17 pegawai yang positif COVID-19 saat ini menjalani isolasi mandiri hingga 14 hari ke depan sebelum pemeriksaan lanjutan. Penutupan hanya berlaku di Gedung C, sementara aktivitas di Komplek Kementerian Pertanian masih berjalan normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana bantuan subsidi upah dari pemerintah untuk 15,7 juta pekerja yang dijadwalkan hari ini tertunda hingga akhir bulan ke depan. Hal itu lantaran data yang sudah diterima dari BP Jamsostek harus dicek ulang sebanyak 2,5 juta nomor rekening. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menerima data 2,5 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi calon penerima subsidi gaji dalam penanganan dampak COVID-19 dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. Hal ini ditandai dengan penandatanganan berita acara berupa tahap pertama dari total 15,7 juta calon penerima bantuan upah kepada pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Dari bank pemerintah, dari bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer, dipindah bukukan ke penerima program subsidi upah atau gaji. Setelah menyesuaikan data, Kemenaker akan menyerahkan data tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk bisa mencairkan uang kepada bank penyaluran melalui bank pemerintah. Sebelumnya, bantuan bagi karyawan swasta yang bergaji di bawah 5 juta rupiah akan mendapatkan uang sebesar Rp600.000. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Presiden Joko Widodo meresmikan tol pertama di Aceh sepanjang 13,5 km. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Sigli Banda Aceh Selasa siang. Jalan tol yang diresmikan Presiden Jokowi tersebut membentang sepanjang 13,5 km. Peresmian Jalan Tol Sigli Banda Aceh ini merupakan bagian dari pembangunan Tol Sumatera yang menjadi proyek strategis nasional untuk mendukung kelancaran arus distribusi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Jalan tol pertama di ujung barat Indonesia ini menyambungkan Aceh dengan Lampung sepanjang 2.765 km. Tol ini dibangun sejak tahun 2018 lalu dengan nilai investasi mencapai 12,944 triliun rupiah. Presiden Jokowi juga berpesan kepada pemerintah daerah agar akses jalan tol dapat menghubungkan ke sentra-sentra pertanian, wisata, dan industri di Aceh. Joko Chandra selesai diperiksa tim penyidik Jampitsus di Kejaksaan Agung malam ini. Pemeriksaan terkait pendalaman materi penyidikan penerimaan uang kepada tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Wah, bajunya udah ganti nih. Ini. Joko Chandra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang sudah ditangkap dan ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Sebelumnya Joko Chandra sempat mengeluh sakit, namun dokter sudah memeriksa kondisi Joko Chandra dan menyatakan yang bersangkutan bisa menjalani pemeriksaan. Bang Jakban. Bang, hasil Kang Sulapa. Sementara itu pemirsa, kedua tersangka penghapusan red notice buronan Joko Chandra, Tommy Sumardi dan Irjen Napoleon Bonaparte malam ini tidak ditahan setelah diperiksa selama kurang lebih 12 jam. Keduanya dinilai kooperatif dalam memberikan jawaban kepada penyidik. Irjen Napoleon Bonaparte, tersangka kasus suap penghapusan red notice Interpol Joko Chandra, telah selesai diperiksa malam ini. Napoleon diperiksa selama 12 jam dan dicecar 70 pertanyaan. Tommy Sumardi dan Napoleon tidak ditahan atas hak prerogatif penyidik. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo sebelumnya ditahan atas kasus surat jalan palsu Joko Chandra. Sejauh ini penyidik telah memeriksa 16 saksi dan 1 ahli dalam kasus Joko Chandra. Kerusuhan terjadi di kota Kenosha, Wisconsin,
protes aksi penembakan warga kulit hitam oleh polisi. Kami hadirkan informasinya dalam segmen Mancanegara sesaat lagi. Pemirsa, sebuah gedung 5 lantai di kota Mahat, India ambruk dan mengubur 60 orang. Diduga masih ada puluhan lagi yang terperangkap dalam reruntuhan gedung. Tim penyelamat mengevakuasi jasad salah satu korban tewas dalam peristiwa ambruknya gedung 5 lantai di Mahat, India. Sejauh ini sudah 60 orang yang terkubur reruntuhan berhasil dievakuasi. Namun diduga masih ada puluhan yang terperangkap. Sementara penyebab runtuhnya gedung masih diselidiki. Kita menuju Amerika Serikat, pemirsa, di mana kerusuhan terjadi di Kenosha, Wisconsin atas penembakan warga kulit hitam oleh polisi. Para pendemo melempari polisi dengan botol dan kembang api. Kemarahan warga kota Kenosha belum reda setelah salah seorang warga kulit hitam, Jacob Blake, tewas ditembak polisi pada hari Minggu lalu. Masa pendemo bentrok dengan polisi pada Senin malam di depan gedung pengadilan. Ketika dibubarkan polisi dengan gas air mata, para pendemo membalas dengan botol dan tembakan kembang api. Warga juga menolak pemberlakuan jam malam. Gubernur Wisconsin Tony Evers segera menggelar pertemuan khusus di parlemen setempat untuk merespon insiden penembakan Blake. Reformasi kepolisian yang menjadi tuntutan warga Amerika sejak kematian George Floyd kembali dibahas. Sebuah video viral di media sosial sejak hari Minggu kemarin menunjukkan bagaimana polisi menembak Blake beberapa kali saat dia membuka pintu mobil dan bersandar di kendaraan setelah ditembak. Blake kini masih dirawat dalam kondisi yang sangat serius di rumah sakit Milwaukee. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan peristiwa itu sebagai insiden lokal dan tidak ada penjelasan yang lebih rinci. Kita ke informasi olahraga, pemirsa, di mana pelatih perdana Juventus Andrea Pirlo untuk pertama kalinya memimpin latihan Bianconeri di Juventus Center. Latihan diikuti para pemain utama Juventus, diantaranya Cristiano Ronaldo. Para pemain Juventus tiba di tempat latihan Juventus Center untuk menjalani latihan perdana bersama pelatih baru Andrea Pirlo. Di antara pemain yang hadir dalam latihan yakni Cristiano Ronaldo dan Federico Bernardeschi serta Giorgio Chiellini. Hampir semua pemain hadir dalam latihan perdana bersama pelatih Andrea Pirlo. Hanya Matthijs de Ligt dan Paulo Dybala yang tidak hadir karena masih dalam masa rehabilitasi untuk pemulihan cedera. Pirlo yang juga merupakan mantan pemain Juventus menggantikan pelatih Maurizio Sarri setelah si nyonya tua tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions 2019-2020. Padahal Sarri telah membawa Juve meraih gelar Serie A musim ini. Andrea Pirlo yang juga pernah berseragam AC Milan akan memulai debutnya di Liga Champions 2020-2021 bersama Juventus dalam laga penyisihan grup pada 20 Oktober 2020. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.